Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan seri dari mengkaji diri. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang syarat-syarat mutlak atau syarat yang harus dipenuhi agar panjenengan sedaya niki bisa mencapai tahapan makrifat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa loncengnya, oke? Jadi, langsung saja sih kita bahas apa saja sih syarat-syarat yang harus terpenuhi atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hamba ini agar mencapai tingkatan ma'rifatullah. Tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit dari makrifat. Apa sih makrifat itu? Makrifat adalah suatu tingkatan seorang hamba yang telah mengenal siapa akan Tuhannya yang sebenar-benarnya. Jadi konsep mudahnya adalah seperti seorang ibu yang memiliki seorang anak. Seorang ibu ini pasti dia itu mengetahui sifat-sifatnya anaknya, semua perilakunya, perkataannya, wujudnya, namanya. Seorang ibu ini pasti mengenal ujung-ujungnya dari anaknya. Sama seperti seorang hamba ini telah mengetahui siapa Tuhannya atau kenal siapa Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tuh mengetahui atau mengenal Tuhannya secara asma, secara nama, secara sifat, secara afal, dan secara zatnya. Dia mengetahui 4 hal ini. Kalau saya menjelaskan 4 ini tuh agak panjang, jadi insya Allah saya akan bahas di next video selanjutnya. Jadi jiwanya seorang hamba ini telah mengetahui atau mengenal siapa Tuhannya, bukan hanya akal kita yang mengetahui. Jadi kadangkala ada orang yang cara kasarnya itu bisa bahasa-bahasa atau pengertian atau kata-kata makrifat atau bisa menjelaskan makrifat, tapi mereka itu menggunakan akal, tidak menggunakan jiwa mereka. Itulah yang dikatakan makrifat yang sesungguhnya. Terus apa sih manfaat kita kalau kita sudah mencapai tingkatan makrifat? Kalau saya menjelaskan secara rinci, ini sangatlah panjang, jadi saya hanya sekilas saja membahasnya. Yang pertama, dia akan memiliki sedikit atau perilakunya dari wali-wali pada zaman dahulu. Jadi dia itu memiliki pemikiran, dia lebih mementingkan orang lain atau seorang umat daripada dirinya sendiri. Yang kedua, dia memiliki sifat rendah hati. Meskipun dia cara kasarnya memiliki derajat yang sangat tinggi, dia itu memiliki rendah hati. Dia tidak mau dipandang tinggi, dia tidak mau, dia tambah merendahkan. Itulah saking besarnya dia itu rendah hatinya. Ada kalanya itu dia itu tambah bersembunyi atau menyembunyikan akan dirinya. Dia tambah tidak mau terkenal atau dikenal orang luas, sudah mau, dia tambah bersembunyi. Yang ketiga, dia memiliki sifat yang amat sekali besar sabarnya. Dia tuh luas sekali, kesabarannya tuh sangatlah luas hingga melebihi samudra atau lautan. Maka dari itulah dia tuh kalau diuji oleh Allah Ta'ala atau diuji orang lain atau dibohongi orang lain atau dia apa-apa orang lain atau dia mengalami suatu masalah, dia tetap akan sabar, dia tetap ikhlas, dan dia akan tetap bertawakal. Saking kuatnya atau saking luasnya kesabarannya. Jadi kalau kita sudah mendengar, pasti pemikiran kita itu, wah, Masya Allah,
oh hebat sekali orang itu rek, apakah aku juga bisa? Semua hambanya Allah itu bisa untuk mencapai tingkatan atau tahapan makrifat, tergantung dia itu mau apa enggak, niatnya kuat atau enggak. Tuh sahabat, jadi sekarang kita bahas inti utama dari topik ini, yaitu apa saja sih syarat-syaratnya untuk mencapai tahapan makrifat ini. Yang pertama, kalau jenengan mau mencapai tahapan makrifat, jadi jenengan harus mempelajari tingkatan yang di bawahnya makrifat. Apa itu? Yaitu syariat, torekot, dan hakikat. Jenengan harus mempelajari 3 hal ini dulu. Jadi konsep mudahnya, kalau jenengan mau masuk ke universitas, jenengan kan harus mempelajari dari tingkatan SD dulu, SD, SMP, dan SMA. Kalau jenengan langsung moroh kuliah, kan nggak ada dasar-dasarnya. Dasar-dasar untuk dipelajari atau dipegang ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah, jenengan nggak punya. Maka dari itulah banyak sekali lungsurnya atau gagalnya. Tuh. Yang kedua, yaitu suatu ilmu, yaitu yang berfungsi sebagai pengantar kita atau jalan kita untuk mencapai tahapan makrifat. Jadi konsep mudahnya lagi saya ibaratkan seperti kalau jenengan mau perjalanan dari Malang ke Surabaya, dari asalnya dari Malang dan tujuannya dari Surabaya. Di dalam suatu proses perjalanan kan ada suatu jalannya. Jalannya kalau gak ada jalan, apakah bisa mengetahui tujuan kita? Maka dari itulah kita harus memiliki jalan ini. Kita harus ada suatu jalan. Dan di dalam jalan ini kita harus dibarengi yaitu suatu kendaraan, atau gampangnya kita itu perjalanan. Jadi mudahnya suatu ilmu ini saya ibaratkan kayak jalan, dan kendaraan ini adalah suatu perjalanan spiritual kita. Semakin seperjalanan spiritual kita itu semakin rajin atau semakin sregep istiqomah, maka semakin cepat juga kalau kita sampai. Seperti itulah sahabat. Yang ketiga adalah mengetahui siapa akan jati diri kita. Jadi kita itu harus mengenali dulu siapa diri kita, baru kita bisa mengenali akan Tuhan kita. Ada di dalam hadisnya bahwa barang siapa yang mengetahui akan dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi kita itu harus mengetahui dulu apa diri kita ini, siapa kita. Kita harus mengetahui dulu tujuan kita itu dihidupkan atau dilahirkan itu apa. Terus siapa diri kita sejati ini, siapa? Itu sahabat. Sekilas saja saya hanya menjelaskan. Kalau jenengan masih belum paham, monggo komen, insya Allah saya pasti jawab. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan di dalam Islam. Berapa banyak sih tahapan ini? Jadi saya akan bahas di next video. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian atau sahabat sekalian tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.